Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir di sini untuk kembali memberikan informasi kepada para pemirsa, terutama pemilih di Silungkang, meneruskan sesi kita sebelumnya dengan para bakal calon legislatif dari Silungkang. Nah, alhamdulillah terhadir di studio kita hari ini salah satu bakal caleg juga dari partainya, Gerindra. dari Partai Gerindra. Gerindra. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan tamu kita, narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Herawati, Kampung Sawajuai, Babako Kabatu Manonggau, suami orang Paliang Ngateh, dan punya anak 2. Alhamdulillah sudah bekerja dan menetap di Silungkang. Oke. Sebelumnya juga tadi terima kasih, saya belum sempat ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan, menambah informasi, sekaligus menggali apa saja yang bisa kita ketahui dari para bakal calon legislatif kita. Oke, ada lagi yang mau diperbanyak lagi untuk profil pribadi? Iya, kalau profil pribadi seperti pendidikan, saya besar dan lahir di Silungkang, SD di Impres Rumbio, SMP di SDI Silungkang, SMEA saya di Jakarta, di Cilandak, Di SMEA SMEA Jakarta. 7 PGRI Cilandak. Oke. Dan S1 saya di Kota Solo, dan alhamdulillah S1 pendidikan. Dan untuk kedepannya mungkin dan pekerjaan saya sehari-hari guru PAUD. Guru PAUD. Saya guru PAUD dan keseharian juga aktif di bidang sosial dan kebetulan di Silungkang yang sangat banyak sekarang waktu dan kesempatannya yang untuk berbuat sosial di Solid. Kebetulan saya di Solid juga. Oh, di tim Solid juga. Di tim Solid juga, dan alhamdulillah banyak yang sudah kita bisa laksanakan, dan kebetulan saya salah satu dari kawan-kawan pendiri Solid Silungkang. Oke. Berarti sudah dari sejak lulus SMEA kembali ke Silungkang. Saya kembali ke Silungkang setelah tamat dan berumah tangga, merantau. Setelah itu 2004 kembali ke kampung. Setelah 2004 ini mulai berkiprah, dan saya ngajar PAUD dari 2006 Oke. sampai sekarang. Oke. Oke, selanjutnya yang kita ingin ketahui dari Bu Hera, apa nih yang melatar belakangi kok tertarik terjun ke atau berkecimpung di dunia politik sampai sekarang? Saya tertarik untuk ikut bacalek sebenarnya sudah lama. Saya dulu pernah 2009 pernah mencalek dari P3, dan itu cuman sebagai pencukup kuota 30% perempuan. Setelah itu saya berpikir kalau sekedar untuk mencukupi atau melengkapi saja sepertinya kurang pas. Dan saya kebetulan waktu itu masih kurang ilmunya dan belum mendalami secara nyata dan fakta di lapangan. Tapi setelah saat ini saya sudah sangat merasakan sekali, karena latar belakang saya dari 2004 semenjak pulang ke kampung itu saya sudah mulai merintis dengan menjadi kader-kader. Berarti saya sudah berkecimpung dengan masyarakat Silungkang pada umumnya. Sebelum saya merantau dulu saya juga pernah bekerja sebagai staf desa,
Sulungkang Oso, Sulungkang 2, Sulungkang 3. 3 desa saya pernah menjadi staf. Dan dari situ pun saya masih menjadi kader-kader. Kader ini juga dari nol. Yang gajinya dulu cuma 7.500, terima sekali 3 bulan, dan itu saya ikut sampai dengan 98 saya jalani. Setelah itu baru banting setir, saya dagang dan lain-lain, dan merantau, habis itu pulang kembali. Dan sebelum saya juga menjabat kepala desa Sulungkang Duo dari 2012 sampai 18. Sebelum itu kan sudah dari kader-kader, dan saya juga berkarir lah dari sosial juga. Saya menjadi TKSK, PSM yang berhubungan dengan masyarakat. Di 2012 saya terpilih menjadi kepala desa, itu Silungkang Duo ya? Silungkang Duo. Alhamdulillah saya sangat berbangga hati dan senang hati, kita perempuan ternyata bisa juga gitu. Tidak harus laki-laki juga untuk kita sumbangsi saran pendapat dan pemikiran untuk kemajuan kampung. Dan alhamdulillah di 2012 itu sebagai TKSK dan PSM saya dari 2009 itu sudah saya pegang data kecamatan itu TKSK. Jadi saya sudah tahu mana-mana data-data warga-warga kita yang kurang mampu dalam pembangunan dari ekonomi, semuanya sudah ada gitu. Jadi TKSK, PSM itu apa singkatannya? Kalau PSM pekerja sosial masyarakat di lingkup desa. Itu Sulungkang Duo. Okay. Nah, di 2011 sampai 2016, walaupun saya sudah menjabat kepala desa, saya tetap masih memegang jabatan TKSK. TKSK ini di Kecamatan Silungkang. Berarti saya yang mengkoordinir kegiatan sosial dari sosial untuk lingkup Kecamatan Silungkang. Dan setelah 2016 karena double jabatan dan pembangunan kegiatan di kepala desa waktu itu sangat padat, dan saya juga yang paling beruntung karena di 2015 adalah perubahan aturan desa, yaitu desa menerima anggaran yang sangat besar. Yang dana desa itu ya? Dana desa yang 1M itu. Berarti kan desa mendapat durian runtuh jadinya gitu. Mungkin dari kami yang cuman berlima di desa dengan mengolah anggaran 1M bahkan 1,2, 1,7, itulah awal dari mula pembangunan desa. Jadi yang kepala desa sebelumnya baru rencanakan, ada yang setengah, itu yang saya lanjutkan. Dan alhamdulillah waktu 6 tahun itu bisa membuktikan yang sudah ada dan belum ada. Berarti apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita bangun bisa dilihat dengan kasat mata dan dengan data yang ada. Dan semua warga Silungkang, Nagori Silungkang tahu di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun pembangunan Nagori, pembangunan desa-desa. Jadi dari latar belakang seperti ini, saya tertarik untuk mencaleg, dan termasuk saya adalah salah satu tim suksesnya Pak Irlan. Saya ketua tim sukses yang di Silungkang, di kampung. Saya tim suksesnya. Dan alhamdulillah dengan kesepakatan dan dorongan dukungan warga di rantau dan masyarakat Silungkang, kita bisa mendudukkan seorang Pak Irlan. Dan itu menjadi suatu kebanggaan juga gitu. Dan sekarang dengan Mbak Yoyo ini kita targetkan lebih dari 1 orang. Dengan adanya kita targetkan lebih dari 1 orang, saya tertarik karena memang dengan 1 orang sepertinya kurang. Kalau untuk manfaat kita udah sama-sama merasakan manfaatnya sudah sangat luar biasa. Itu baru 1. Seandainya 2, 3 akan lebih luar biasa lagi. Amin. Nah, dengan hal itu tertarik saya gitu. Jadi walaupun ketertarikan untuk bacalek ini bukan dari segi ekonomi saja, dari semua bidang, dan juga menyalurkan kegiatan saya sehari-hari. Walaupun saya sudah aktif dari kepala desa, saya tetap di bidang sosial sampai saat ini. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Kecamatan Silungkang untuk menjadi Satgas. Satgas ini adalah bertugas perlindungan perempuan dan anak sekecamatan Silungkang. Dan saya sebagai ketuanya, dan alhamdulillah juga sudah bergabung di PMI Kecamatan Silungkang. Jadi saya rasa
banyak sedikitnya sudah tahu dan paham lah apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk Nagori Silungkang. Baik, Bu Hera, tadi kita sudah sama-sama ketahui sudah pernah menjabat sebagai Kades. Ada banyak hal yang sudah dilakukan. Mungkin bisa dikasih gambaran buat pemirsa yang mungkin belum tahu apa saja yang sudah pernah, yang keberhasilan yang sudah pernah dilakukan. Terutama mungkin sebagai kepala desa, Kades, apalagi ya. pada waktu menjadi aktivis gitu. Iya. Sebelum menjadi kepala desa, kami sudah melakukan gerakan yang namanya turun ke lapangan, melihat atau mendata masyarakat yang kalau di pemerintahan itu yang ekonomi lemah. Dan itu kami sudah mempunyai catatannya dan sudah terlihat gitu. Jadi kalau kita data pemerintahan yang kita lihat, datanya bagus-bagus. Kota Sawalunto nomor 2 termiskin. Tapi di lapangan kita sangat masih banyak masyarakat kita yang berkekurangan, terutama dengan ilmu. Dengan ilmu dan pendidikan. Terutama kalau yang sudah berhasil yang kita berarti kan kita data ada. Yang kedua, kita dengan turun ke lapangan kita udah bisa memberikan info yang benar. Kalau kejadiannya seperti ini dan begini, keadaan Silungkang itu seperti itu gitu. Dan yang kalau di pemerintahan, dari pembangunan jalan-jalan setiap kampung itu adalah dengan anggaran desa. Dan ke 2015 ada kejadian besar yaitu banjir. Yang banjir besar, itu juga kami dari keberhasilan dari pemerintah desa, kami membangun Tangai Kete Dewa, Luga Dewa, itulah kami percantik luga-luga tuh di dam dengan anggaran ratusan juta. Dengan adanya dam itu aman nyaman lah saudara kita yang di Topi Luga Tako gitu, nggak terkena lagi banjir. Berapa titik yang dibuat? Waktu di pemerintahan saya ada sekitar 3 titik. Dan itu kebetulan Sungkang Duo daerahnya adalah perbukitan. Kalau dataran cuma sedikit, otomatis kita kejar yang di lereng-lereng itu. Betul. Dan semua jalan yang masuk ke kampung-kampung, alhamdulillah udah bagus. Dan yang sangat saya bersyukur sekali adalah cita-cita lama dari sekian orang kepala desa untuk kita mempunyai kantor yang layak, yang disebut kantor lah begitu. Kantor desa ya. Kantor desa, ya Sungkang Duo. Jadi itu saya merintisnya dari nol, dari tidak ada, dan saya merintis pendanaan itu, dan alhamdulillah saya juga didukung oleh perantau dari Jakarta dan dari rantau yang lainnya. Saya bisa bisa mengkoordinirkannya dengan mama-mama yang di rantau. Dan alhamdulillah dengan mama-mama tadi sambutannya sangat luar biasa. Dalam waktu setengah tahun, 6 bulan, kami bisa membeli di pemerintahan desa sebidang tanah yang dirintis untuk kantor desa. Yang sekarang? Yang sekarang. Alhamdulillah. Dan itu proses juga sangat alot karena pengadaan kantor itu kita harus menyediakan tanah. Menyediakan berarti kita beli. Kalau di Silungkang kan nggak ada yang mau memberikan secara cuma karena kita juga sempit, tanah kita juga sedikit kan. Berarti ini alhamdulillah ada warga kita yang mau, dan tokoh-tokoh masyarakat di rantau sangat bersemangat sekali, dan alhamdulillah terlaksana. Di pemerintahan juga seperti itu. Itu perjuangan saya meminta anggaran pembangunan itu udah bertahun-tahun. Melanjutkan dari kepala desa sebelum saya, Fuad Azwir, Rangkutianyi, itu dia udah lama mencita-citakan itu, hilang terus anggaran. Akhirnya dengan kalau kece uang pemerintahan, dengan nyenyeknya seorang kades perempuan, akhirnya Bapak itu dengan senang hati juga menganggarkan. Padahal waktu itu penganggaran untuk kantor desa Sungkang Duo itu 2,4 loh Pak. Karena terjadinya pertukaran wali kota dan lain-lain hal, akhirnya 1 M-nya dia. Jadi jual. Akhirnya jadi jual, alhamdulillah. Dan itu kalau saya
bagian kemasyarakatan, kalau ke kota masih mensuarakan, masih menuntut yang maksimal itu seperti apa gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu sudah alhamdulillah ada. Tapi kan kita maunya lebih-lebih. Dan alhamdulillah terpancinglah desa Sungkang Tigo. Dan akhirnya Pak Arlen pun Ya, ikut betul, gitu. Dan kalau Sulungkang Oso mereka sudah ada. Tapi kebetulan lokasinya apanya mencukupi. Jadi dia tidak nuntut Ya, lagi Tigo gitu. yang sekarang nih yang baru nih ya. Iya, itu Pak Arlen itu yang merintis. Dan alhamdulillah, berarti saya juga berhasil untuk mengajak yang lain-lain terpancing untuk lebih-lebih lagi untuk pembangunan gitu. Oke, cukup banyak yang sudah dilakukan Bu Hera, alhamdulillah. Selanjutnya, menurut Bu Hera nih, gimana sekarang sebenarnya kondisi hari ini masyarakat Silungkang kita ini sekarang? Kemana nih kira-kira arah pembangunan yang perlu kita lakukan, terutama seandainya Bu Hera menjadi wakil dari masyarakat Silungkang? Kalau saya seandainya ini dikabulkan di ridho Allah, mungkin terutama sekali memang mungkin ini udah jadi rahasia umum, berarti perekonomian. Sebenarnya Silungkang ini kaya sekali dengan UKM-UKM, dengan kegiatan yang menghasilkan uang itu sangat banyak sekali. Tetapi kekurangan kita cuman apa namanya? Kalau kita kayak tenun, sudah bertenun itu aja, jadi motifnya berkurang. Berarti kan motivasi apa namanya ini? Cari desainnya apanya. Dan ya, untuk yang lainnya seperti produk-produk lain, seperti contoh dusun Talang Tului. Dusun Talang Tului itu adalah dusun yang ekonominya paling mapan. Karena penduduk Talang Tului itu bisa dikatakan penganggurannya tidak ada. semua produsen. Semuanya produktif mereka. Jadi itu pagi penting. itu udah ke ladang, udah panen ubi lah, menyiang lah, menanam, semuanya udah ada. Nanti di siang hari mereka pulang, menjelang itu nanti mereka ke ladang lagi. Itu pulang yang kedua itu mereka udah bawa ubi, udah mengolah. Satu kampung dengan lebih kurang 175 kakak memproduksi kerupuk ubi. Itu sudah sangat-sangat sekali. Di setiap pendataan statistik, dusun Talang Tului ada dusun yang bisa dikatakan paling ekonominya Lebih tinggi dari yang lain. tinggi dari yang lain. Kita yang di bawah ini rendah. Jadi apa? Berarti kita butuh pendorongnya. Pendorongnya terutama tentu peningkatan modal, cara packagingnya, cara pemasarannya. Berarti masyarakat kita butuh pendampingan untuk bisa menjual produknya, meningkatkan, melebarkan sayapnya untuk berproduksi lebih banyak lagi. Di bidang perdagangan juga seperti itu. Tidak diragukan lagi, orang Silungkang adalah pedagang ulung. Nah, kalau kita cuman di Silungkang, ya kita di sekedar Segitu aja. iya, jadi kita butuh rangsangan gitu. Kalau bagi saya untuk kaum muda, sekarang yang terbayang itu begini, setelah jadi sarjana, sudah wisuda langsung merantau. Akhirnya yang tinggal di Silungkang, kami-kami atau kita-kita yang udah mentok nih. Mau merantau rasanya udah pernah Pak kita ke kampung. Jadi kami butuh dorongan, dorongan rangsangan untuk gimana lebih majunya gitu. Sebenarnya Silungkang ini sudah menjadi Tolase Kota Sawalunto. Yang namakan Tolase itu seharusnya yang terbaik. Tapi dengan keadaan Silungkang seperti ini, rasanya belum menjadi Tolase Kota Sawalunto kalau bagi saya. Jadi mengarah ke ekonomi, tapi satu lagi yaitu saya pendidikan. Dan pendidikan ini juga bukan sekedar pendidikan formal. Kalau saya maunya pendidikan yang edukasinya untuk kehidupan sehari-hari, bersosialnya, berkehidupannya, terutama untuk budi pekertinya. Dan ini Muhammadiyah ada, SDI ada, tapi masih kurang karena kita Silungkang masih kuat rasa apa namanya budaya malu, tabu ini. Sebenarnya tidak lagi, kita harus buka mata, buka telinga untuk
mencari, mendengarkan info-info, apalagi sekarang zaman digital gitu Pak. Jadi pendidikan, ekonomi, kesehatan. Kalau untuk kesehatan tidak perlu kita ragukan lagi, udah ada BPJS dan warga Silungkang pada umumnya BPJS kesehatannya semuanya udah terdaftar kesehatan. Berarti pendidikan yang secara signifikan dan sangat-sangat untuk kehidupan sehari-hari gitu. Kalau yang formal mungkin kita sudah sama budi pekerti dan seterusnya seperti itu ya, yang arahnya ke sana ya. Iya. Oke. Jika terpilih nanti, apa yang akan jadi prioritas yang ingin didahulukan? Misalnya alokasi dana pokir atau dana-dana yang lain yang ingin diberikan, ingin diprogramkan untuk warga Silungkang. Terutama seandainya ini didengar Allah, dijabah, Amin. tentu kita akan terfokus atau mungkin secara khusus, mungkin terutama di bidang ekonomi tadi. Ekonomi tentu kita akan lebih membangkitkan UMKM, dan sekarang kan UMKM sudah banyak dan udah cuman untuk perkembangan selanjutnya mungkin dukungan modal dan lain-lain atau program yang lebih untuk kedepannya lagi gitu yang bisa nilai jualnya lebih tinggi nanti gitu. Itu kan di bidang ekonominya, dan dana pokir yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan pembangunan fisik saja. Kalau bagi saya mungkin kalau fisik untuk saat ini masih dibutuhkan, tetapi tidak sepenuhnya lagi, tidak harus 100% tidak seurgen itu lagi, karena untuk jalan-jalan kampung, bahkan untuk jalan sentra produksi yang untuk ke ladang sudah banyak yang terbuka lahan dan jalan udah bagus. Jadi bukan mengecampingkan untuk fisik, tapi mungkin lebih baiknya mungkin kita harus menguatkan untuk ke perkembangan masyarakat kita di bidang pemberdayaan. Contohnya mungkin pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan manusianya, dan kesehatan udah jaminannya. Nah ini ekonomi lagi dengan pendidikan yang signifikan tadi, dan masih banyaknya anak-anak Silungkang yang sudah kuliah, masih ada beberapa anak kita yang putus. Putus kuliah? Iya, putus kuliah dengan alasan ekonomi. Dan kemarin saya juga sudah melihat dan kami ikut serta mengantarkan anak-anak ini. Yang kami antarkan 11 itu ke UPI yang kebetulan dapat nanti yang lanjutnya itu enggak seberapa gitu, ada yang putus. Dan yang kita sayangkan lagi, ada anak kita yang udah mendapatkan anggaran dari pemerintah, anggaran jaminan kuliah ini, ternyata putus juga karena orang tua ini tidak kuat. Jadi berarti di ekonomi kita sangat lemah, dan pokir itu kalau seharusnya harus bisa begitu. Harusnya bisa, yaitu penguatan dan pengembangan masyarakat lagi gitu. Oke, karena manusia sangat penting, lebih penting daripada sekedar fisik. Iya, fisik mega, tapi kalau kita manusianya, apalagi masih banyak yang mengatakan kita SDM kita masih rendah gitu. Jadi mungkin ini dan terutama mungkin kita harus pakai ada niat adalah rencana gimana keluarga di Silungkang ini satu rumah satu sarjana itu lebih bagus lagi gitu. Oke. Bisa diprogramkan jadi satu Harus rumah diprogram. satu sarjana. Iya, itu kan udah ada dari dulu. Menarik. Mungkin rombongan Pak Wito dulu sudah ada itu gitu. Dan itu harus dilaksanakan gitu, dilanjutkan. Memang harus begitu. Contohnya ada Pak, contohnya ya Dusun Tangtului dan Sungai Cocang. Itu mereka seperti itu, dengan adanya sarjana-sarjana di sana memancing adik-adik mereka, saudara mereka yang lain untuk lebih berbuat. Berarti kita kan perlu itu. Betul. Itu sangat satu contoh yang sekali. bagus untuk ditiru. Nah itu, jadi apa salahnya kalau kita duduk nanti kita bisa anggarkan untuk ke sana gitu. Kalau bisa masyarakat kita Silungkang ini anaknya yang kuliah, orang tuanya ini tidak pusing lagi gitu. Bagaimana cara meringankannya? Betul. Jadi kita arahkan untuk ke situ dan ekonomi gitu, pengembangan ekonomi. Oke. Kemudian Bu Hera, tentu Bu Hera juga sudah lihat, apalagi setelah beberapa tahun beraktivitas di bidang sosial dan pemerintahan, kita melihat ada banyak perantau yang lebih banyak daripada yang tinggal di Silungkang. Betul. Potensi di
rantau dengan potensi di sini, tentu lebih baik lagi kalau kita sinergikan. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengkolaborasikan atau mensinergikan potensi-potensi yang cukup besar sebenarnya di Lantau? Betul. Jadi selama saya menjabat dulu pun potensi yang seperti itu sudah kita jalankan. Contohnya kalau kita di kampung menjalankan ini, kita yang merasakan, kita yang menjalankan. Kalau yang di rantau, saudara kita bisa melihat, meninjau, tapi tidak ikut merasakan gimana di kampung begitu. Jadi kalau disinergikan, kalau disatukan akan menjadi sesuatu yang lebih gitu. Dan saya sudah membuktikannya dengan bisanya saya menyatukan pemerintahan desa dengan tokoh masyarakat di rantau, saya bisa menghasilkan sesuatu gitu. Terbukti dengan saya bisa pemerintahan desa membeli sebidang tanah dengan bantuan perantau. Berarti potensi rantau itu memang sangat-sangat sekali, apalagi di bidang ekonomi. Bahkan bertambah lebih baik lagi seandainya program yang sudah berjalan seperti Mak Yusri jalankan, PKS Padang mensarjanakan hampir 200 orang anak Nagori Silungkang, tapi kita maksimalkan. Setelah sarjana mereka ini harus bagaimana, harus kemana. Kalau seandainya mereka sarjana langsung pergi merantau, akhirnya habis lagi. Nah, jadi ini mungkin yang harus kita sinergikan. Nah, potensi di kampung itu sangat bagus sekali. Kenapa? Banyak anak-anak kita yang cerdas, yang pintar-pintar, cerdas itu banyak sekali. Memang orang Sulukang bibirnya cerdas kok. Cerdas karena makan jogiang itu tuh Budi. Nah, dengan seperti itu berarti kita sebenarnya tidak susah untuk menggali potensi anak Nagori gitu. Anak Nagori itu beragam dan bermacam sekali kepandaian, keaktifan mereka, cuman tidak tergali dan tidak tersalurkan. Tidak tergali dan tidak tersalurkan. Dan sudah jadi pun kita tidak bisa memanfaatkan mereka karena mereka sudah merantau. Dan itu pun terjadi sama anak saya sendiri juga begitu. Setelah lulus mereka merantau, dia pergi lagi. Jadi untuk di kampung, inilah yang tinggal ini lagi yang mau mengabdikan dirinya. Perlu bikin program untuk kesana arahnya. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa dari perantau dan anak Nagori saling menunjang. Mungkin ada perjanjian kali. Setelah tamat nanti sarjana kita di kampung begini-begini. Contohnya mungkin di bidang industri. Anak kita di bidang industri, nggak usah lagi keluar dia cari kerja. Gimana kita manfaatkan industri? Gitu. Kita yang menciptakan. Jadi kalau bisa menciptakan ruang tempat bekerja lagi. Jadi kita tidak pencari pekerja lagi. Kita yang menciptakan lapangan pekerjaan itu yang bisa disinergikan begitu. Karena orang rantau uangnya banyak, dan itu bisa diinvestkan di kampung. Seperti yang terdahulu kan kita ada pabrik Talaha, ada Gapersil, itu udah hilang. Jadi gimana membangkitkan itu lagi biar Nagori Silungkang hidup lagi gitu. Betul. Amin. Mudah-mudahan dengan program-program yang kita buat semakin maju Nagori kita. Iya. Bu Hera, kita sudah hampir mengakhiri sesi kita. Ini mungkin masih baru perkenalan. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan coba gali lagi. Mungkin misalnya ada satu tema tertentu yang ingin kita gali dengan para bakal caleg kita atau para caleg kita nanti setelah DCT di sesi selanjutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan sebagai penutup? Sebagai penutup ini yang terasa Tuh Budi, karena saya juga berkiprah dan saya juga termasuk anggota Bundokan Doang. Dan Silungkang ini sangat terkenal dan tidak bisa dipungkiri lagi kalau ande-ande Silungkangku, padusi Silungkangku adalah padusi hebat. Tangguh. Dan kami dari padusi Silungkang, ande-ande ini juga butuh dukungan, support. Kenapa? Kalau yang dirasakan saat ini kurang untuk kami padusi itu berkiprah di secara khusus. Mungkin kalau kita bawakan di adat masih sedikit ruang Bundokan Doang ini untuk bergerak. Karena nanti dengan alasan ekonomi gitu kan, dengan alasan anggaran tidak ada. Jadi kami, kalau saya meminta untuk kerjasama dengan perantau, mungkin bukan mungkin lagi harus. Kita udah ande-ande yang tangguh, kuat, mungkin kita menambah cerdas lagi.
supaya terciptanya generasi yang lebih cerdas lagi gitu. Jadi mencerdaskan, menambah cerdasnya lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak mendengar lagi ada perempuan silungkang yang terzalimi, yang KDRT, yang merugikan mereka lah, tapi mereka tidak bisa bersuara. Dan akhirnya anak yang kena. Dan itu ada kejadiannya. Dan saya berharap, karena saya seorang padusi silungkang, saya berharap sekali dengan kalau saya duduk, dan ini sangat-sangat diutamakan. Mungkin program utama saya itu perlindungan perempuan dan anak gitu. Oke, menarik sekali. Kita sudah cukup banyak berbincang-bincang mengenai apa-apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin dilakukan sebagai legislatif apabila terpilih. Saya rasa cukup sesi kita hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.